Halo sahabat PKU, di video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit jantung aritmia. Apa sih penyakit jantung aritmia itu? Yuk kita pelajari bersama. Tanya dokterku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TKU, selamat datang di Tanya Dokterku. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu penyakit yang sering terjadi di kalangan remaja. Yap, penyakit aritmia. Nah, kira-kira apa saja ya yang perlu kita ketahui tentang penyakit ini? Yuk kita tanya langsung kepada ahlinya, Dr. Yuda, dokter spesialis jantung Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Halo dok. Halo. Dok, saya mau nanya nih dok, seputar dengan penyakit jantung. Ya. Kira-kira aritmia sendiri itu seperti apa sih dok gambarannya? Aritmia itu merupakan gangguan irama jantung. Jadi di dalam jantung itu ada listriknya, ada kabel-kabel listriknya. Jadi kalau misalnya kabel listriknya itu mengalami gangguan, nah itu namanya penyakit irama jantung atau aritmia tadi. Terus dari aritmia sendiri itu apakah bawaan atau gimana nih dok? Jadi gangguan irama jantung atau penyakit aritmia tadi itu sebenarnya 80-90% itu tuh idiopatik. Idiopatik itu tidak bisa dijelaskan penyebabnya. Oke. Nah, tapi sisanya itu memang kadang-kadang bisa berkaitan dengan penyakit-penyakit tertentu. Penyakit di jantungnya itu sendiri bisa juga merupakan penyebab gangguan irama jantung. Misalnya gagal jantung, penyakit jantung koroner, itu sebagai pencetus dari gangguan irama jantung. Selain itu yang juga cukup sering kalau penyakit irama jantung itu sendiri, itu misalnya kayak penyakit tiroid. Jadi penyakit tiroid, orang bilang gondok ya. Nah, penyakit tiroid itu bisa mencetuskan gangguan irama jantung, terutama pada usia muda dan perempuan yang paling sering tuh. Dan gangguan irama jantung itu juga bisa bervariasi. Jenisnya tuh macam-macam. Ada atrial fibrilasi, ada premature ventricular contraction, ada macam-macam jenisnya. Nah, untuk yang penyakit tiroid itu sendiri umumnya adalah atrial fibrilasi. Oke, nah terus kira-kira nih dok, apakah wajar seorang anak remaja yang punya detak jantung tuh yang sangat kencang tuh dok? Kira-kira apakah dia ada kecenderungan untuk penyakit jantung si aritmia ini juga atau gimana dok? Sebenarnya tergantung seberapa cepat ya. Jadi kan keluhan berdebar itu tuh sangat subjektif. Betul. Jadi pertama kali yang harus kita lakukan kalau misalnya ada rasa berdebar, itu tuh ada panduannya dari Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia. Itu namanya menari. Menari itu meraba nadi sendiri. Oke. Nah, meraba nadi sendiri itu caranya dari jempol kita di sini. Ini diraba di sini dengan 3 jari. Nah, di sini kita rasakan denyut nadinya. Ini ada berapa kali dalam 30 detik. Jadi kita lihat jam berapa. Nah, itu dihitung selama 30 detik. Denyut nadinya ada berapa kali dikali 2. Nah, normalnya denyut nadi itu adalah 60-100 kali per menit. Oke. Cuman saya preferensi yang biasa saya gunakan adalah 50-90 gitu, karena 50-an itu masih oke, masih normal lah, walaupun beberapa dibilang itu sebagai denyut nadi yang lambat. 90-an kalau menurut saya udah agak sedikit kecepatan. Nah, tapi yang biasa digunakan adalah 60-100 kali per menit. Kalau denyut nadinya lebih dari 100 kali per menit, itu bisa kita bilang sebut namanya takikardia atau detak jantungnya cepat. Nah, itu kadang-kadang yang mencetuskan berdebar. Nah, langkah selanjutnya kalau misalnya memang denyut nadinya tadi di atas 100 kali per menit, ya kita perlu pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan apa itu? Pemeriksaan rekam jantung. Jadi rekam jantung dipasang rekam jantung itu untuk melihat iramanya. Jenis aritmianya akan terlihat dari rekaman jantung tadi. Oke, berarti tetap harus ada asesmen dari ahlinya juga ya dok ya? Ya. Nggak bisa cuman sekedar ngecek sendiri gitu ya dok ya? Cek sendiri tadi itu sebagai screening awal. Karena kan bisa aja orang ngerasa berdebar karena cemas, kan wajar juga kan? Karena macam-macam hal itu kan bisa memicu berdebar tuh. Nah, langkah pertama tuh ya diraba dulu nadinya. Nadinya itu bisa kita kategorikan cepat, normal atau lambat. Yang kedua kita kategorikan berdasarkan keteraturan yang reguler atau irreguler, teratur atau tidak teratur. Jadi temponya itu harus sama denyut nadi. Jadi kalau kita raba temponya misalnya dep dep dep
Nah, itu temponya reguler. Tapi bisa juga kan temponya tidak reguler. Dep, dedep. Nah, itu juga akan mengarahkan ini gangguan irama jantung yang mana. Misalnya tadi ada premature ventricular contraction. Kalau orang bilang VES, PVC, nah itu bisa. Atau yang itu sangat tidak teratur, itu misalnya atrial fibrilasi tadi. Itu tadi gangguan irama jantung. Jadi memang penegakannya kita harus lakukan setelah ada keluhan tadi. Kita periksa dulu sendiri di rumah, cepat atau lambat, teratur atau tidak teratur. Kalau memang keluhannya mengganggu, segera dilakukan pemeriksaan rekam jantung. Oke. Nah, terus kemudian penyebab utama dari aritmia sendiri itu ternyata seperti apa, Dok? Penyebab utamanya tadi yang saya jelaskan, 80-90% kan idiopatik. Idiopatik itu nggak bisa dijelaskan lah, gitu. Jadi tiba-tiba aja, itu biasanya umumnya untuk gangguan irama jantung yang PVC, VES tadi, itu 80-90% idiopatik. Tapi 10-20%-nya itu ada penyebab tertentu untuk VES tadi. Misalnya tadi penyakit jantung koroner, pembengkakan jantung, gagal jantung. Kalau untuk gangguan irama jantung yang lain, misalnya atrial fibrilasi pun juga sama. Dia umumnya bisa disebabkan karena tanpa penyebab yang jelas juga. Bisa disebabkan karena gagal jantung. Jadi dia sebagai jadi gangguan irama jantung sebagai komplikasi dari penyakit jantung lainnya. Jadi misalnya tadi gagal jantung, penyakit jantung koroner, terus yang cukup sering lagi tadi penyakit tiroid, gangguan katup jantung, itu juga cukup sering. Intinya mudahnya itu tadi saya bilang gangguan irama jantung itu kan kelainan pada kelistrikan jantung. Yang mana tadi saya bilang di awal di dalam jantung itu tuh ada kabel listriknya. Nah, jadi kalau ada perubahan struktur dari jantung, misalnya jantungnya membesar, ada ruangannya yang membesar, itu kemungkinan kabelnya akan ikut trouble juga ya, Dok ya. Meregang atau ikut ketarik. Nah, itu yang memicu terjadinya gangguan irama jantung. Makanya memang seringnya gangguan irama jantung selain penyebabnya tidak jelas, seringnya karena penyakit jantung itu sendiri. Oh, oke. Jadi lebih paham nih, Dok. Terus kemudian nih, Dok, penyakit jantung sendiri itu kan sekarang udah banyak diderita oleh semua kalangan, nggak cuma hanya kalangan tua aja, tapi ternyata remaja juga sekarang udah banyak nih, Dok, yang punya penyakit jantung. Menurut dokter, kira-kira hal apa aja sih, Dok, yang bisa kita waspadai untuk terhindar dan untuk mencegah si penyakit jantung ini terjadi pada remaja? Jadi kalau itu ada panduannya, jadi setidaknya di masuk usia young adult, jadi ya dewasa muda, dewasa awal, itu minimal kita melakukan screening EKG. Oke. Nah, jadi screening EKG itu dilakukan perekaman jantung, kan mudah kan ya, rekam jantung tinggal tempel-tempel, direkam dan dibaca oleh dokter spesialis jantung. Tujuannya adalah untuk mendeteksi ada beberapa penyakit irama jantung yang sifatnya bawaan. Jadi banyak penyakit-penyakit itu yang memang dari lahir. Itu karena ada mutasi genetik dan segala hal lainnya. Nah, itu akan terlihat dari pemeriksaan rekam jantung tadi. Nah, itu contohnya apa? Mungkin pernah dengar ada penyakit namanya Brugada. Penyakit Brugada itu yang salah satu menyebabkan kematian mendadak di usia muda. Iya, betul. Banyak beberapa artis yang terkenal baru olahraga gitu ya, Dok ya? Jangankan baru olahraga, lagi tidur nggak bangun kan ada. Oke. Yang terakhir terkini. Nah, itu salah satunya penyebabnya Brugada. Terus ada penyakit irama, sebenarnya bukan penyakit irama jantung, tapi penyakit struktur jantung tapi tidak dideteksi. Misalnya hipertrofi kardiomiopati. Jadi itu jantungnya itu dari bawaan mengalami penebalan. Tadi saya bilang kalau ada perubahan struktur jantung, kemungkinan dari rekam jantung itu akan terdeteksi dari screening rekam jantungnya. Ada namanya hipertrofi ventrikel kiri. Nah, jadi pasiennya atau individu tersebut awalnya nggak ada keluhan apa-apa kalau orang yang dengan hipertrofi kardiomiopati, tapi banyak sekali kejadian atlet ataupun ya usia muda lagi berolahraga
seolah-olah dia serangan jantung, tapi Betul. langsung henti jantung mendadak. Nah, itu kenapa? Karena hipertrofi kardiomiopati itu pada kondisi tertentu dengan penebalan dinding jantung tertentu itu bisa meningkatkan risiko aritmia fatal. Jadi aritmia fatal itu suatu serangan gangguan irama jantung, tapi yang kejadiannya sampai dengan meninggal dunia. Nah, sering disebut namanya sudden cardiac death. Jadi kematian jantung secara mendadak. Nah, itu juga dilihatnya dari rekam jantung. Kita lihat rekam jantungnya, strukturnya kok kelihatannya ada yang tidak normal. Nah, dari sana kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut biasanya, USG jantung atau ekokardiografi untuk melihat strukturnya tadi. Jadi di sini peran rekam jantung itu sebagai penapisan awal, screening awal untuk melihat oh ini ada kemungkinan masalah struktur jantung atau enggak, gitu kira-kira. Oke, berarti biar lebih jelas gitu ya dok ya. Tuh. Nah, terus kemudian nih dok, di usia remaja itu kan sekarang banyak sekali orang minum kopi gitu ya dok ya. Justru malah sekarang jadi apa ya, minuman yang dibutuhkan setiap hari nih dok sama remaja. Kira-kira minum kopi dan minum minuman yang berenergi itu memicu terjadi penyakit aritmia nggak dok? Sebenarnya kopi itu dari sudut pandang dokter jantung itu tuh sehat. Kopi hitam tanpa gula itu sehat, bagus untuk kesehatan jantung. Cuman kesehatan jantung yang dimaksud umumnya adalah penyakit jantung koroner. Gitu. Jadi dengan minum 1 gelas kopi, 1-2 gelas kopi sehari, itu akan menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu penyumbatan pada pembuluh darah jantung yang bikin serangan jantung, penyakit yang paling umum lah penyakit jantung. Nah, tapi kalau untuk irama jantung memang itu tergantung individunya. Pada dasarnya kafein yang di dalam kandungan kopi, teh itu tuh bisa memicu detak jantung itu jadi lebih cepat. Iya, betul. Gitu. Tapi tidak semua individu akan merasakan seperti itu. Jadi kalau memang orangnya, anak mudanya itu punya kecenderungan ada gangguan irama jantung, memang dihindari kopi. Jadi contohnya misalnya beberapa pasien yang ada namanya gangguan SVT. SVT itu supraventricular tachycardia. Nah, itu salah satu pencetusnya adalah munculnya irama tidak normal namanya premature atrial contraction, yang mana irama tadi sebagai pintu awal terjadinya SVT. Nah, irama PAC tadi, premature atrial contraction itu pada beberapa kasus bisa dicetuskan oleh kafein yang ada di dalam kopi. Tapi itu kembali lagi individunya tadi, orangnya tadi ada punya potensi SVT karena nggak semua orang bisa tercetuskan seperti itu. Responnya beda-beda gitu ya. Responnya beda-beda. Jadi makanya ya kalau memang dia memang punya riwayat SVT tadi, ya kopi itu gitu ya, kopi itu sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau nggak ada, ya sah-sah aja gitu. Dan kembali lagi kopi yang sehat itu adalah kopi tanpa gula. Betul. Oke, terakhir nih dok, untuk pesan kepada sahabat TKU di rumah, kira-kira seperti apa dok? Jadi kalau untuk menjaga kesehatan jantung, khususnya untuk irama jantung, sama prinsipnya. Jadi gizinya harus seimbang, tidak merokok, terus teratur untuk olahraganya, terus monitoring tekanan darah dengan baik, dan manajemen stres yang baik itu. Jadi ya prinsipnya untuk penyakit jantung secara umum dan gangguan irama jantung itu ya pola hidup yang sehat gitu kan. Betul. Gitu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai penyakit jantung aritmia oleh Dr. Yuda, dokter spesialis jantung Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Terima kasih dokter atas informasi dan tips yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Nah, sahabat PKU, itulah penjelasan mengenai penyakit jantung aritmia. Jangan ragu untuk bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.